ini. Nah, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan di dalam hati kita. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Allah kita yang besar, yang dahsyat, yang selalu memelihara kita dan tidak pernah melupakan kita. Mari Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kami berkumpul Tuhan.
Bapa di surga, kami boleh ibadah pagi hari ini karena berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan terus menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Ini ada sebuah pujian yang Mas GKM. Sebenarnya lagunya sudah lama, cuma kita jarang menyanyikan. Menurut Lukas udah beberapa minggu terakhir ini kita nyanyikan terus supaya kita boleh tahu ya, foto GKM Kudus bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian Mas GKM Kudus bagi Tuhan. Tapi nanti minggu depan kita akan nyanyikan lagu ini lagunya Bu untuk BL yang berikutnya supaya kita terbiasa. Ini saya juga jarang-jarang dengar, jadi mungkin nadanya naik turunnya juga kurang pas sesuai dengan lagu yang sebenarnya. Jadi saya lihat di YouTube, cari ya Mas GKM itu ada. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua kalau misalnya mau memantapkan lagu ini, lagunya itu kayak emas, kayak tok 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 itu ada di YouTube ya supaya kita hafal. Baik, Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan Allah kita dengan pujian ke tempat yang lebih tinggi.
Bapa dalam kerajaan surga, hanya Engkau jawaban di hidup kami masing-masing. Bersamamulah kami seharusnya tenang. Dan karena Engkau tinggal di dalam hidup kami, maka memang seharusnya kami tenang. Karena kami baik-baik saja bersama Engkau. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau berkenan akan naikkan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, hati yang kami curahkan kepadamu, pikiran kami yang kami fokuskan kepadamu. Dan saat ini kami rindu Tuhan, Engkau memuaskan dahaga hati kami akan kehadiran dengan firman. Urapi hambamu yang kami menyampaikannya, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulutnya berasal daripadamu, dan Kau sampaikan dengan kuasa dan kasih. Suburkan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga bertumbuh besar dalam hidup kami dan berbuah dalam hidup kami, membuat hidup kami berkemenangan dan berarti bagi banyak orang. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik. Kurang mantap, memang harus pakai pemanasan dulu sambil menguatkan iman kita ya, bahwa ya kita baik-baik saja bersama Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, aku baik, hidupku bahagia. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari kitab Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-40 sampai dengan 56. Kacamata saya ketinggalan. Cadangan mobil, tapi kurang pas. Bang, sudah? Lukas 8 ayat 40. Kita seperti biasa baca dengan suara yang keras, tapi temponya perlahan ya, supaya sambil kita bisa memahami jalan ceritanya. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan ini melihat bahwa perbuatannya ini ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara,
Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan, senang menelitinya, senang mempelajarinya, bukan sekedar membaca dan lalu menganggap diri mengerti. Lalu kemudian menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari hingga berbuah dan kekekalan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba menceritakan kembali ya dalam bahasa kita. Sambil Bapak Ibu juga mencoba menceritakan kembali dalam bahasa Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah kembali nih dari pelayanannya, dari tempat dia mengusir si legion. Masih ingat ya? Orang yang suka setan yang kemudian masuk ke dalam babi, ya, dan terjun ke dalam jurang ya. Nah, dia kembali. Ya. Nah, ada Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu posisi yang cukup tinggi di dalam struktur sosial keagamaan orang Yahudi. Artinya dia punya resiko ketika dia minta tolong sama Yesus. Bukan perkara gampang ini si Yairus minta tolong Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Putrinya usia berapa? 12 tahun, hampir mati. Ya. Dengan dia minta tolong Yesus, dia membuka kepada semua orang bahwa dia percaya Yesus. Ya. Padahal sekelas Nikodemus, walaupun dia sudah percaya Yesus, dia baru nongol menunjukkan imannya ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Demikian pula Yusuf dari Arimatea, baru nongol menunjukkan bahwa dia mengikut Yesus waktu menurunkan Yesus di kayu salib. Tapi Yairus, dia berani untuk menunjukkan percayanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu nangkap nggak di sini? Ada resiko yang ditunjukkan oleh Yairus. Lalu kemudian Yairus minta Yesus datang ke dalam rumahnya. Ya udah, Yesus datang. Di tengah jalan belum apa-apa, Yesus merasa zup gitu. Ih, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Petrus seperti biasa, so tahu. Memang Petrus orangnya begitu, gitu. Kadang ingin membela Yesus. Ya, dia bukan orang yang sombong, tapi memang dia orang yang meledak-ledak. Tapi di sisi lain dia mudah ragu, mudah cengeng gitu. Nah, di sini dia bilang, guru, ya jelas aja lagi banyak orang berdesak-desakan. Jadi wajar kalau kamu kemudian merasa kedorong. Lalu Yesus bilang, enggak, bukan itu. Ini ada yang menjamah apa nih, sehingga keluar kuasa. Rupanya ada perempuan yang pendarahan, tidak sembuh-sembuh. Ketika mendengar Yesus, dia pikir, wah, kalaupun saya tidak bisa menjamah Yesus,
tidak bisa sempat bicara sama dia karena banyak orang. Aku jamah saja jubah-jubahnya. Jubah-jubahnya itu di jubah waktu itu tuh ada ujung-ujung itu loh, benang-benang yang digantung gitu. Ya, nah dia sentuh itu, sembuh. Sembuh Bapak Ibu. Di sisi lain, waktu dia sembuh, kan terhambat nih perjalanan Yesus kan karena harus melayani perempuan itu tadi. Datang orang ke Yairus, bos, udah berhenti, jangan ganggu Yesus lagi, anakmu sudah mati. Kan waktu itu sudah mau pergi ke rumah Yairus kan? Ya, waktu dikasih tahu itu maksudnya udahlah, biarkan Yesus pergi, kamu pulang saja, ngurusin anakmu yang sudah mati. Tapi waktu itu Yesus menepuk pundak si Yairus. Enggak, percaya saya, anakmu tidak mati. Jadi lanjutlah perjalanan ke rumah Yairus. Orang nangis di situ, gitu. Tapi Yesus bilang, jangan nangis, jangan takut. Dia nggak mati, dia cuma tidur. Orang itu ngapain? Ketawa. Kenapa ketawa? Mereka tahu orang itu sudah mati loh. Kok Yesus bilangnya tidur? Jadi dengan kata lain, mereka juga sok tahu, berpikir bahwa Yesus ini nggak tahu apa-apa. Yesus nggak ngerti kalau dia sudah mati. Tapi Yesus tetap masuk dan kemudian menutup kamar, dan hanya berapa orang yang tinggal di situ? 7 orang di teman saya. Betul? Siapa saja? Itu Bu Kris sudah mulai menghitung. 1 anak itu, 2 papa mamanya, 3 Yesus, 4. Lalu kemudian 3 murid Yesus kan? Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya benar ya? 7 ya? Iya, memang orang Yahudi senang angkat 7. Nah, lalu kemudian, nah bangunlah, bangun dia. Jadi yang benar Yesus. Gitu. Ya, roh anak itu kembali kepada si anak itu. Nah ini sekaligus intermezzo ya, penjelasan kepada Bapak Ibu. Kalau ada orang tanya, siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Ada yang bisa jawab? Ayo. Yesus sendiri? Atau Allah Bapa? Atau Roh Kudus? Siapa? Ketiganya Esa. Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Karena Yesus berkuasa menghidupkan orang. Nah, Bapak Ibu kembali ke cerita tadi. Seperti biasa ada 3 pelajaran yang saya dapat, tapi Bapak Ibu bisa menggalinya sendiri dan bisa dapat lebih banyak lagi. Yang pertama, kita bahas kedua orang itu tadi. Ada Yairus, ada perempuan pendarahan. Status sosial keagamannya sangat jauh berbeda, betul? Yang satu orang yang kelihatannya suci, yang satu orang yang dijauhi. Karena waktu itu dianggap kalau orang pendarahan itu dia dosa. Dia boleh masuk ke rumah Allah nggak? Nggak boleh. Gitu. Dianggap berdosa. Tapi dua-duanya datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Perempuan itu minta Yesus menyembuhkan dia, kepala rumah ibadah minta supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya. 2 pihak yang berstatus sosial berbeda, tapi dua-duanya datang kepada Tuhan yang sama. Yang mana yang permohonan dikabulkan? Dua-duanya. Betul? Jadi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terbawa pada kebiasaan turun-temurun. Kalau anak sakit, minta panggil hamba Tuhan untuk didoakan. Karena bayangannya kalau hamba Tuhan yang mendoakan, kuasanya lebih besar. Betul? Tidak salah. Tidak salah. Minta Pak Lukas telepon. Pak Lukas tolong datang ini. Ada orang yang disembuhkan. Ya. Tidak salah. Karena kehadiran Pak Lukas
memberi tambahan iman kepada keluarga itu. Tapi sebenarnya pikiran itu salah. Betul ya Pak Lukas? Karena yang punya kuasa itu adalah Tuhan Yesusnya. Dan sama seperti tadi, baik yang minta itu kepala rumah ibadah maupun orang yang nampaknya yang berdosa ini, dua-duanya dikabulkan Tuhan. Karena yang penting adalah di mana mereka meletakkan imannya, yaitu kepada Yesus. Nah yang kedua, kenapa kalau mereka datang kepada Yesus? Karena tidak ada pilihan lain yang ada dalam pikiran mereka selain hanya datang kepada Yesus. Saya yakin kalau Yairus menemukan jalan lain untuk menyembuhkan anak perempuannya, dia nggak akan ambil resiko untuk minta tolong Yesus. Betul? Karena itu membongkar kepercayaan dia. Wah, orang Yahudi, orang yang harusnya suci kok minta tolong sama orang yang dianggap sesat pada waktu itu. Tapi Yesus tidak punya pilihan lain, hanya Yesus harapannya. Perempuan tadi juga begitu. Bertahun-tahun dia hidup dalam keputusasaan. Ketika Yesus ada, hanya Yesus harapannya. Dan harapan itulah yang menumbuhkan imannya kepada Yesus. Nah, seperti apa kita memandang Tuhan Yesus? Apakah hanya sebagai salah satu jalan keluar dari dalam hidup kita? Setelah kita sudah bekerja keras, nggak berhasil, baru kita pakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Saya sudah nyerah. Ataukah dari awal kita sudah bilang, Tuhan Yesus, saya nggak mau melangkah kalau kau tidak terlebih dahulu berjalan di depan saya. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, saya tidak mau melangkah kalau Tuhan Yesus tidak berjalan di depan saya. Yesus bukan banser, Bapak Ibu. Yesus harus menjadi sumber pertolongan kita satu-satunya. Dan saya ingin ingatkan, waktu itu murid-murid Yesus gagal mengusir roh jahat. Lalu mereka bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tambahkan imanku, tambahkan iman kami. Lalu Yesus jawabannya nggak nyambung. Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini gue geser, gunung ini geser. Betul? Yang ditanya suruh tambahkan iman, tapi Yesus bilang, ngapain kamu ngomongin besar-besaran iman? Imanmu sebesar biji sesawi saja bisa kok nyuruh gunung geser. Maksud Yesus apa? Bapak Ibu, maksud Yesus adalah ini bukan perkara besar-besaran iman, tapi di mana kamu taruh imanmu. Waktu Daud melawan Goliat, di mana Daud menaruh imannya? Dari segi logika manusia, nggak ada kemungkinan Daud akan menang. Betul? Goliat besar, pakai pedang besar. Daud kecil. Dan dia kan ada persiapan. Dia langsung saja pakai apa yang ada di tangannya, ketabel. Apa yang Daud lihat? Apakah dia melihat Goliat yang besar itu? Dia melihat siapa yang dia percaya bekerja bersama dia. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Allah Israel. Jadi bukan besar iman kita, Bapak Ibu, tapi di mana kita taruh iman kita itu. Bapak Ibu, bayangkan kalau Bapak Ibu melihat ada satu kursi tua.
yang tampak rapuh. Apakah Bapak Ibu akan langsung duduk dengan nyaman situ? Tidak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika sudah berdiri dari tadi tahan berdiri, tapi ketika sudah terlalu capek, akhirnya ibaratnya kan kursi itu kan goyang-goyang, kuat nggak ya? Habis itu pelan-pelan duduk. Betul? Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak terlalu percaya pada kekuatan kursi itu, betul? Betul ya? Oke, sekarang terus saya sudah cek ada di kamera. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu perlu nggak saya begini? Ini kira-kira kuat? Kenapa enggak? Karena saya percaya bobot berat badan saya tidak terlalu berat sehingga kursi ini bisa saya duduki. Itu saya agak lihat sedikit, tapi kemudian duduk. Kenapa saya melakukannya? Karena saya percaya kursi ini kuat. Tapi lama-kelamaan saya nggak perlu lagi melihat kursi ini. Saya langsung aja duduk. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa, sudah kenal kursi ini. Kursi ini kuat untuk menahan beban saya. Betul? Gitu juga iman kita, Bapak Ibu. Iman kita pada Tuhan Yesus jangan seperti anak kecil terus menerus. Kan Bapak Ibu, saya sudah berulang kali ditolong sama Tuhan Yesus. Harusnya iman kita kepada Tuhan Yesus sudah nggak perlu lagi kita timbang-timbang. Percaya saja, Tuhan Yesus pasti sangat menolong kita. Amin. Jangan kita ukur-ukur. Wah, kali ini masalahku sebesar Goliat, nggak akan sanggup aku menolongnya. Tuhan Yesus sudah pernah menolongmu, sudah pernah menolong saya sebelumnya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Seberapa besar masalah dalam hati pikiran Bapak Ibu sekarang? Apakah Bapak Ibu merasa terlalu besar? Sampai Bapak Ibu merasa sudah hampir menyerah? Saya lebih mudah memahami firman Tuhan ini dalam kondisi saya sekarang daripada waktu saya masih terima gaji rutin. Karena saya merasa tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk menolong bisnis kami. Yang saya bisa lakukan hanyalah berdoa sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah terbukti berkali-kali menolong saya. Saya itu salah jurusan, Bapak Ibu. Saya nggak suka menggambar, tapi saya pilih jurusan teknik geologi, ya banyak nambahnya. Ceblok itu saya semester 2 semester pertama. Tapi ajaibnya Tuhan tolong saya, nggak ngerti saya gimana caranya saya bisa mulai menyesuaikan diri. Dan saya wisuda di gelombang pertama bersama angkatan saya. Itu gimana caranya kalau nggak Tuhan yang nolong? Terus belum wisuda, saya sudah dapat pekerjaan, coba. Nggak nyambung dengan ini saya jurusan saya. Oh, gagal sekali saya waktu wisuda. Karena saya kerja di bank itu, dan bukan seperti Mama Adel tuh dari bawah dia pakai seragam. Saya tidak pakai seragam karena saya masuk diterima di jalur calon manajer, jalur cepat. Ya dari beberapa kampus gitu nggak dilihat jurusan, tapi melalui tes dianggap mampu untuk menjadi kepala bagian lah kalau di bank itu. Ya, semacam itu. Tapi lebih tinggi sebenarnya kalau di usia ya. Karena nggak pakai seragam. Tapi saya sia-siakan. Saya keluar karena pikiran saya waktu itu, jangan-jangan Tuhan mau saya jadi full timer. Nggak jadi. Saya pengecut, nggak jadi. Masuk FPMI nggak jadi, masuk GKN nggak jadi. Padahal Pak Hartoyo waktu itu sudah nawarin saya.
Udah Mas Adri, tawaran kamu menakutkan saya. Udah, kamu udah di sini saja, layanan. Itu ada tanah kosong di belakang, kita bisa bikin kebun. Bapak ibu saya ini orangnya manja, bos. Saya ketawa, mana pernah bikin cangkul, bersihin rumah saja. Nah ini kan bikin takut, bukan yang menghibur itu kata Pak Harno ya. Bikin saya malah takut. Akhirnya saya nggak jadi full timer. Dihukum Tuhan, diajar Tuhan, saya sampai menjelang usia 30 tahun baru saya mulai dibenarkan karirnya. Mulai jadi guru dulu. Ya. Nggak kalian tuh, kakak Kalita tahu. Tapi Kalita sudah guru permanen ya? Atau fakta? Guru permanen ya? Artinya meskipun nggak ada kelas tetap gaji jalan terus ya? Ya. Ya, kalau saya dulu enggak, saya part-time. Jadi kalau lagi liburan, habis nggak ada apa-apa. Nah, singkat itu kelamaan saya nanti. Nah, lalu kemudian diperbaiki dikit. Lah umur saya makin tua, saudara-saudara. Mana ada cewek yang mau sama saya kalau penghasilan kamu saya ecret gitu. Kecuali orang bodoh. Lalu memandang saya kok bagaikan malaikat ganteng gitu kan, enggak, pada saya kecil. Nah, jadi singkat cerita, Tuhan perbaikilah karir saya dengan ajaib. Ada juga wanita yang tampak bodoh yang mau sama saya. Waktu saya ketemu dia, umur saya sudah 35 tahun dan dia 9 tahun lebih muda saya kan? Ya. Nggak tahu, bukan bodoh sebenarnya. Kenapa? Kasihan ya. Karena teman kakaknya gitu. Itu kan kasih. Habis itu, kan umur 37 saya belum menikah. Saya menikah saja udah syukur kan? Betul, Bapak Ibu bisa memahami saya. Tapi kemudian karir saya Tuhan tolong. Habis itu, Tuhan kasih anak lagi. Tiga orang. Emang saya perkasa. Yang terakhir dikasih anak umur saya 49 tahun. Kalau nggak cara Tuhan. Habis itu saya tuh bolak-balik pengen dipecat, saudara. Yang mau mecat itu justru atasan saya sendiri dan orang-orang lain. Tapi dilalai, kalau kata bahasa orang Jawa, orang yang mau mecat saya kemudian justru yang membela saya, kan? Dan saya sudah hampir dipecat sebenarnya di ujung karir saya. Tapi kemudian peristiwa ajaib terjadi, saya malah diangkat ke posisi yang paling tinggi di negara Indonesia, di perusahaan saya. Kalau nggak karena Tuhan Yesus, saya akan nolong. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau dulu berkali-kali kau tolong, masa kau harus nolong saya? Masa sih saya seperti mau duduk di kursi yang rapuh? Bukankah Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia sanggup menolong saya? Dia pun sanggup menolong Bapak Ibu. Amin. Betapa berat pun beban masalah Bapak Ibu, Tuhan sanggup. Salam kiri kanan, Tuhan Yesus sanggup menolong Anda dan saya. Yang kedua, nah ini harus dicepetin. Ya, nanti kakak juga ya dalam studi nggak gampang jadi mahasiswa. Sekarang masih bulan madu, nanti akan merasa capek, merasa lelah, merasa putus asa. Mas Melki juga nggak apa-apa. Di awal karir kebalik hancur, nggak apa-apa. Karir udah mengalami. Ada saatnya, asal kamu konsisten percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan angkat. Amin ya. Aminmu yang keras. Nah, gitu. Ini korban maksa, kan keluarga sendiri kita ya. Nah, terus kemudian Yairus nih. Kita kembali ke Yairus tadi. Waktu Yairus begitu perempuan tadi senang, Yairus sedih. Kenapa? Ada berita kan yang datang kepada Yairus. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tadinya Yairus sudah berharap besar kan, Yesus sudah mau masuk ke rumahnya kan. Dia berharap Yesus masih sanggup. Jadi senang banget, dia sudah hampir jadi nih,
sudah 95% lah akan jadi ini, gitu. Anaknya akan sehat nih, akan sembuh nih, karena dia sudah mendengar dan melihat Yesus melakukan mujizat kan. Tapi ternyata datang berita, anaknya sudah mati. Hilang, pupus harapannya. Karena dia tidak pernah mengerti, dia tidak pernah mendengar bahwa orang mati bisa dihidupkan. Kita mah enak bacanya, kita kan tinggal baca nih. Udah terjadi kan? Waktu itu Yesus tidak masuk akal. Anaknya sudah mati, gimana lagi caranya dihidupkan? Kalau sakit masih bisa disembuhkan. Kalau sudah mati gimana caranya? Tapi Yesus datang. Bapak Ibu masih ingat Petrus? Yesus datang. Yesus, si Petrus mau melangkah kan? Yesus suruh saya datang. Petrus melangkah kan? Bisa nggak dia berjalan di atas air? Bisa. Tapi kemudian dia lihat kiri kanannya. Ngeri juga orangnya. Bisa nggak aku benar-benar berjalan terus nih? Mulai kan? Itulah. Bapak Ibu, hidup kita memang tidak mudah. Kita menghadapi banyak tantangan sampai kita kembali ke surga. Tetapi Bapak Ibu, pandangan kita baiklah hanya tertuju kepada Yesus. Di mana kita taruh iman kita? Apakah di keadaan kita? Ataukah pada orang lain? Nah, ini yang celaka. Banyak orang menggantungkan masa depannya pada orang lain, pada kebaikan orang lain. Akhirnya dia akan kecewa. Karena orang lain sama seperti Anda, tidak bisa dipercaya. Kita nggak sanggup mengatur diri kita sendiri. Kita nggak sanggup menolong diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri aja ditolongnya oleh siapa? Oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa berharap orang lain akan menolongmu? Hanya Tuhan yang sanggup menolongmu. Tuhan bisa pakai orang lain, tapi imanmu jangan kau taruh pada orang lain. Iman Anda dan saya harus kita taruh pada Tuhan Yesus. Bilang sama kiri kanan, taruh imanmu pada Yesus. Jangan biarkan keadaan di sekeliling kita membuat kita takut. Tetapi seperti kata Daud, saat aku takut, aku percaya kepada-Mu. Saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda merasa takut, itu bukan akhir dari segalanya. Karena juga Tuhan izinkan. Tapi jangan hidup dalam ketakutan ya. Selalu takut, saudara kemudian hanya berserah kepada Tuhan Yesus saja. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap lagi. Sama seperti Yairus tadi. Anaknya sudah mati, apalagi yang bisa saya harapkan? Tapi dia percaya saja sama Tuhan Yesus. Ketika tidak ada harapan lagi, percaya sama Tuhan Yesus. Saya akan melihat sendiri nanti bagaimana Tuhan menolong bisnis kami. Di saat saya sudah proklamirkan kepada Bapak Ibu, saya sudah nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau berhasil nanti, sudah pasti bukan karena saya, sudah pasti itu mujizat Tuhan. Amin. Tolong bantu doa ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat sendiri mujizat Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Dan kalau Tuhan bekerja dalam hidup saya, Tuhan juga bekerja dengan ajaib dalam hidup Bapak Ibu semua. Memang menjadi anak Tuhan itu kelasnya beda. Kelasnya beda itu maksudnya apa? Firman Tuhan bilang kemarahan orang benar itu banyak. Itu sendiri bilang. Maksudnya apa sih? Kita menghadapi tantangan hidup yang nggak main-main, yang lebih dari orang lain, yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia kita. Karena memang Tuhan ingin membentuk
untuk kita supaya semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus, supaya kita di surga nanti merasa nyaman, karena memang kita sudah dibentuk di dunia supaya nyaman dengan ada di surga. Di surga nggak ada rokok, nggak ada minuman keras, nggak ada film blue. Lah kalau kita masih senang dengan hal seperti itu, nggak cocok kita di surga. Betul. Ya, itu ada gambaran yang gampang gitu. Kenapa kok orang Kristen kok justru digebukin habis-habisan gitu? Ya karena supaya kita nyaman nanti di surga, kita sudah disiapkan. Gitu. Kita istimewa di mata Tuhan. Makanya kita dikuduskan, kudus sebagai Tuhan. Itu semua yang saya kadang-kadang seperti menangis, tapi kan saya sudah bisa nangis kan ya, ketika saya menyanyikan lagu ini. Yang membuat kita kudus bukan kita, tapi Tuhan. Tapi caranya gimana? Ya nyerah sama Tuhan, itu selesai. Atau pasrah sama Tuhan. Nggak bisa saya Tuhan hidup kudus, saya nggak bisa menolong saya sendiri. Tapi Tuhan yang akan menolong kita. Caranya gimana? Ya kita dihancurkan, hati kita diremukkan, sehingga kita tidak bisa berkata bahwa saya bisa menolong diri saya lagi. Enggak. Hanya Tuhan yang menolong kita. Yang ketiga, terakhir. Belum kelamaan kan? Yang terakhir, kita lihat yang ayat 53. Masih Lukas 8 Pak. Untungnya hari ini nggak belajar banyak dari ayat yang lain, jadi aman saya mata saya. Ayat yang 53. Oke, mereka menertawakan siapa? Mereka menertawakan Yesus. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus bilang dia tidur, padahal mereka sudah cek bahwa anak itu mati. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu percaya pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apalagi apa yang kita rasakan. Percaya sama firman Tuhan. Sekalipun yang Anda lihat itu adalah kenyataan di depan Anda, tapi Tuhan sanggup menjungkir balikan kenyataan. Amin. Amin. Kurang mantap. Amin. Nah, coba kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 2 loh. Hari ini kita sudah meninggalkan kisah para rasul ya di renungan berseri dan mulai masuk ke kitab Roma. Oke, baca yang keras ya, baca yang keras dengan iman, bukan besar-besaran iman, tapi iman yang kita taruh pada Tuhan Yesus saja. Oke, kita berdiri ya. Seperti biar makin mantap. 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Silakan duduk. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sanggup mengerjakan bagi kita apa yang tidak kita percaya, apa yang orang lain tidak percaya, apa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan sanggup menolong kita masing-masing.
Percaya saja. Ya, Mas Michael. Sudah tahu mau jadi apa? Mau terusin tugas Bapak? Atau mau jadi guru? Ya. Cari kehendak Tuhan itu dalam hidup Mas Michael. Sekali melangkah, jangan pernah goyah. Mas, kita semua bisa salah. Itu yang saya senang. Saya mengaku banyak sekali salah saya. Termasuk menjalankan bisnis ini saya juga ternyata salah. Naruh semuanya di sana lebih susah. Padahal istri saya sudah nasihatin dulu. Mungkin istri saya sayang sama saya. Tapi saya percaya Tuhan yang akan menolong saya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menolong kita bahkan melawan diri kita sendiri. Tuhan Yesus menolong kita terhadap kesalahan kita sendiri. Tuhan Yesus bukan orang yang menunggu di tikungan lalu ngeprit menghukum kita. Kamu ketahuan, lalu kita didenda, kita dihukum. Tuhan Yesus bukan seperti itu. Tuhan Yesus sabar sama kita. Seperti seorang ayah yang anaknya mau salah setiap bagaimanapun juga, meskipun dia marah, tapi dia tetap sayang sama anaknya. Nggak bisa dijelaskan kenapa. Karena memang dari semula dia sudah sayang sama anaknya itu. Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus ingin supaya rasa sayangnya kepada kita itu juga sama seperti rasa sayang kita kepada Tuhan. Kalau kita mengerti rasa sayang Tuhan kepada kita, maka kita akan tetap tinggal berjalan bersama Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Amin. Kita nyanyi bait yang lagu yang tadi ya sebelum kita berdoa, tapi kita nggak usah pakai musik kita supaya kita lebih menghayati saja. Bang, lagu terakhir lagi apa? Yang lagu terakhir tadi nyanyikan? Yang tadi yang terakhir. Oke, coba disajikan supaya kita nyanyikan dengan hati dan mulut kita. Kalau ku cari kamu, hanya mendapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya menemui di dalam Yesus. Suaranya lebih keras lagi. Selalu ku dapat menghibur. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya silakan Bapak Ibu berdoa pribadi, menaikkan doa Bapak Ibu pribadi kepada Tuhan, bahwa ketakutan kita terbesar kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita.
Mohon Pak Lukas bisa mendoakan kita semua sekaligus menutup doa khotbah. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah berkata-kata di dalam hati kami bahwa sebenarnya kami tidak memiliki kemampuan apapun dalam kehidupan kami. Kami tidak memiliki sesuatu yang berharga di hadapan mata Engkau. Namun kami mengerti kasih-Mu tidak pandang bulu kepada semua orang yang percaya kepada Engkau. Hari ini kami melihat Engkau mengasihi orang yang mencari dengan sungguh-sungguh kepada-Mu, maka Engkau memberkatinya. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu menghibur kami, meneguhkan kami, bahkan mendorong kami supaya kami memiliki iman yang sungguh kuat di hadapan Engkau. Karena dengan firman-Mu itulah Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Adri Tanggolo yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Dan Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan juga memberkati keluarganya, supaya terus menerus menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah firman ini menetap dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Itulah. Terima kasih Pak Lukas. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, namun kita dapat mengingatnya sepanjang hidup kita. Baik, tiba saatnya bagi kita untuk akan memberikan persembahan. Kantong persembahan tersedia di belakang, dan kita akan menyambut persembahan kita dengan pujian satu akhir. Mari kita menyanyi dan tepuk tangan bagi Allah.
berdoa lagi persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami andalkan, Bapa yang selalu mengingat kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sudah boleh beribadah di rumah-Mu, Bapa. Kami boleh menikmati puji-pujian, kami menikmati kehadiran Tuhan di dalam tengah-tengah kami, dan kami menikmati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, mari Kau memberkati setiap kami masing-masing. Biarlah kami juga boleh terus membawa berkat Tuhan, kedamaian Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mengucap syukur kalau saat ini kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami dan Kau pakai untuk pelenggaran kerajaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, ya Bapa. Dan Engkau memelihara mereka, Engkau memberkati mereka dengan berkelimpahan dan kesejahteraan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Dan Engkau memberkati Pak Lukas dalam memimpin menjadi gembala di gereja kami. Engkau memberkati pelayanan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan boleh berdampak bagi orang lain yang belum mengenal Engkau, menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan untuk dapat Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupannya dan keluarganya. Engkau memberkati Ibu, Mas Michael, Mbak Gaby, dan semua keperluan mereka Engkau mencukupkan. Engkau memberkati pekerjaan untuk Ibu dan Engkau jadikan berhasil. Engkau memberkati Mas Michael dan Mbak Gaby dalam masa depan cita-citanya Tuhan. Engkau juga memberikan masa depan yang indah bagi mereka dan menjadikan berhasil. Engkau memberkati juga Tuhan setiap jemaat di tempat ini ya Bapak, satu persatu. Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjadikan berhasil apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan, pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami. Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ingin bersaksi, menyampaikan kesaksian. Ada kan? Kalau belum ada, saya ingin istilahnya bersaksi sedikit ya untuk anak kami ada yang mengucap syukur, ada sudah kuliah. Walaupun tidak di tempat perguruan tinggi negeri yang seperti dia inginkan, namun Tuhan memberikan universitas swasta untuk dia dan jurusan yang dia pilih sesuai dengan keinginannya yang dicari. Dan tempat kuliahnya lumayan jauh dari rumah, jadi ada kuliah di UPM, dia di daerah Ancol. Jadi jauh ya kalau dari Depok ke Ancol. Dan Adel sudah menikmati perjalanan beberapa minggu masa perkuliahannya ini. Kami mengucap syukur bahwa kampusnya itu setiap jam kuliahnya itu jadi ada 2 jam kuliah. Jadi itu selalu berurutan. Jadi kalau kuliah pagi jam 7:30, nanti selesai. Terus ada istirahat 20 menit, lanjut lagi ke jam kuliah yang kedua. Jadi mungkin sekitar jam 1 lah dia udah bisa pulang. Nah kalau misalnya agak siang pun juga gitu, jadi berurutan 2 gitu. Nah itu ya kan ucap syukur karena jam kuliahnya diatur seperti itu. Jadi ada masih untuk saat ini nggak perlu kos ya. Cuman memang dia ada perubahan kebiasaan yang tadinya sekolahnya dekat, sekarang lebih jauh. Dan kemarin dia agak kurang sehat. Kalau berangkat kuliah dia harus berdiri kayak emaknya, kayak mamanya. Mamanya udah terbiasa bertahun-tahun, puluhan tahun seperti itu. Jadi kalau dia itu hal yang baru yang dia harus membiasakan diri. Jadi mungkin ada perubahan kebiasaan sehingga dia badannya adaptasi. Nah, kemarin itu dia sakit
apalagi yang waktu demo-demo apa itu dia sempat libur kuliahnya. Nah pas begitu masuk, jadi kuliah yang libur itu ditambahkan ke hari yang itu, jadi double dari pagi sampai sore, jadi sampai rumah malam, sampai rumah dia langsung muntah-muntah masuk angin. Jadi kecapean gitu ya. Nah, puji Tuhan setelah beberapa hari istirahat ya dia sudah masuk kuliah lagi, karena sebelumnya sempat waktunya masuk kuliah dia memaksa kurang begitu sehat, tapi dia tetap kuliah, sayang gitu kalau jam kuliahnya tinggal. Jadi dia mau pingsan di kereta itu sampai dipegangin. Jadi dia udah nggak tahu lagi nyandar di mana, dia nyandar yang pintu yang biasanya kebuka, jadi nyandar situ. Pas kebuka dia mau jatuh, dipegangin lah sama penumpang yang lain. Ya puji Tuhan itu juga penyertaan Tuhan gitu. Jadi saya mengucap syukur bahwa Tuhan menjagai Adeline dalam perubahan kebiasaan aktivitasnya, perlindungan Tuhan waktu dia sakit juga ya, itu Bapak Ibu. Jadi mohon doanya supaya anak kami pun juga punya jiwa yang tangguh, jadi harus ke kampus jauh dari rumah, dan Tuhan memelihara kesehatan anak kami gitu. Ya, itu aja sih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau dibagikan lagi? Mas Meka? Mas Melki? Belum? Baik Bapak Ibu, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri dan masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Eka dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Tuhan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan masih tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Kala Bumi Sangkakala. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun, karena firman itulah yang memberkati kami, dan firman itulah yang menguatkan kami, sehingga kami boleh diberkati saat kami pulang bersama dengan jemaat-Mu ke rumah kami masing-masing. Tuhan sudah memberkati damai sejahtera-Mu dalam keluarga kami,
sehingga kami boleh bersukacita di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir. Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, sampai bertemu lagi di yang akan datang dan waktu yang sama. Haleluya.